Buat kebutuhan sehari-hari aja, kita struggle banget. Apalagi buat bayar utang dari lembaga itu. Pasti pusing banget sih kalau ada di posisi ibu dan bapak. Waktu keluar kamar, gue nyadar kalau ini pertama kalinya kondisi rumah bener-bener chaos banget. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin gue Anggi, umur gue sekarang 18 tahun. Kali ini gue mau nyeritain seberapa struggle-nya gue dalam menjalani hidup beberapa tahun terakhir. Gue lahir di keluarga kecil yang isinya ibu, bapak, dan mamas yang bedanya 8 tahun sama gue. Dan gue sebagai anak bungsu. Keluarga gue punya perekonomian menengah. Ya kadang di atas, kadang di bawah. Tapi bisa dibilang gue jadi anak yang paling beruntung. Karena masih sempat nikmatin masa jaya orang tua waktu masa kecil. Nah, waktu gue SMP saat itu lagi COVID. Jadi perekonomian keluarga gue makin terpuruk. Bahkan bikin orang tua gue terpaksa ikut pinjaman di lembaga keuangan yang bunganya tuh lumayan besar. Dengan bapak yang cuman kerja sebagai distributor roti yang dikirim keluar kota, dan ibu yang cuman jualan sayur di depan rumah, ekonomi di rumah jadilah gonjang-ganjing. Buat kebutuhan sehari-hari aja, kita struggle banget. Apalagi buat bayar utang dari lembaga itu. Ujungnya selalu minjem uang orang lain buat bayarin tagihan utang waktu jatuh tempo. Dan itu terus berulang sampai akhirnya gue naik kelas 10. Tapi bukannya makin membaik, perekonomian di keluarga tuh malah makin terpuruk. Hutangnya jadi makin numpuk karena ibu minjem uang sama rentenir tanpa bilang bapak. Dan jumlahnya juga gede banget, hampir 50 juta. Ibu minjem juga bukan tanpa alasan guys. Ibu minjem uang itu dari mereka karena waktu itu usaha bapak udah gak bisa menuhin hal lain kecuali makanan kita. Jadi ibu mau gak mau minjem uang buat bayar tagihan hutang yang udah jatuh tempo. Bayar air, bahkan sampai listrik juga. FYI, ibu juga udah gak jualan lagi semenjak COVID. Atau waktu gue sekitar kelas 8 SMP. Ibu minjem duit tanpa sepengetahuan bapak karena setiap ibu bahas soal tagihan, pasti bapak ujung-ujungnya marah, ngedumel, bahkan pusing sendiri karena usaha dia juga lagi gak berjalan lancar. Pasti pusing banget sih kalau ada di posisi ibu dan bapak. Ibu jadi muak karena terlalu sering ngadepin bapak yang marah-marah kayak gitu. Dan akhirnya milih buat minjem duit sama mereka walaupun diem-diem. Dan karena hal itu juga, akhirnya ngebikin keluarga kita nggak seharmonis itu. Keluarga kita jadi nggak bisa terbuka, apalagi buat curhat keadaan masing-masing. Kita bisa ngobrol, tapi cuman hal-hal ringan. Bahkan bercanda di meja makan dan ruang TV tetap nggak bisa ngobrolin hal yang mendalam. Kayak komunikasi dan ceritain apa yang lagi dialami satu sama lain. Kita lanjut ke hari di mana ibu akhirnya milih buat ungkapin semuanya ke bapak. Hal itu bikin gue overthinking. Bahkan deg-deg banget. Karena gue aja kaget sama semua ini. Apalagi bapak. Pasti mereka bakal berantem hebat banget. Sampai akhirnya di suatu malam, mama sama ibu udah ngumpul nih di ruang tengah buat ngobrolin soal utang itu. Mama ikut karena mama sudah tahu dari lama soal utang itu. Dan ngebantu ibu ngebayarin juga walaupun sedikit. Karena dia udah kerja. Sementara gue ada di dalam kamar, bukan karena gak mau berunding, tapi karena udah secapek dan setakut itu buat ngedengerin hal yang bikin mental hancur berulang kali. Dan malamnya, boom! Semuanya kebongkar dong. Ibu akhirnya ngasih tahu bapak soal hutang itu, dan bapak makin marah besar. Bahkan lemari besi yang sisi sampingnya dari triplek aja sampai hancur karena ditonjok bapak. Gue di kamar aja tuh dengerin mereka berantem. Bahkan mamas juga sampai ikutan nangis. Karena dia usaha banget buat nenangin bapak. Gak lama gue disuruh keluar buat ikut berunding. Waktu keluar kamar gue nyadar kalau ini pertama kalinya kondisi rumah bener-bener chaos banget. Pertama kalinya juga gue lihat mamas nangis. Mungkin karena udah terlalu banyak beban yang dia tanggung sampai dia sebegitunya. Saat itu di ruangan kerasa tegang banget. Ibu sama bapak masih adu mulut sampai ibu ngeluarin kalimat, "Ya udah kalau kamu gak terima,
kita cerai aja. Kita jual rumah ini dan kita bagi 2 aja. Di situ bapak hampir aja ngeiyain. Tapi Mamas nangis buat ngeyakinin kalau itu bukan jalan keluarnya. Dan lagi-lagi, di situ gue cuma bisa diem, gak berekspresi sambil nonton mimpi buruk yang selalu gue takutin. Karena udah masuk tengah malam, kondisi udah mendingan, udah mulai mereda dan gak sekeos tadi. Masing-masing udah tenang. Ibu dan gue masuk ke kamar yang sama. Mamas di depan buat jagain bapak, supaya bapak gak ninggalin ibu atau pergi dari rumah. Sampai jam 1 dini hari, bapak mutusin buat pergi. Di situ gue dibangunin sama ibu dan gue langsung bangunin Mamas. Abis itu kita semua nahan bapak biar gak pergi. Karena bapak gak tega ngeliat 2 anaknya begitu, bapak ngeyakinin kita kalau bapak butuh waktu buat ngecerna semuanya. Dan kami setuju. Kami balik masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang campur aduk. Di besok sorenya, waktu gue pulang sekolah, bapak dan ibu akhirnya mutusin buat jual rumah ini supaya bisa ngelunasin hutang-hutang mereka dan beli rumah di desa aja sebagai gantinya. Karena dijual cepet, rumah kita nggak bisa dihargain mahal. Apalagi rumah kami masih jadi jaminan di bank. Setelah rumahnya laku, kami minta uangnya dulu buat ambil sertifikat di bank. Abis itu kami cari rumah di desa. Emang sih rumahnya nggak besar, cuma rumah kayu yang kamarnya 1. Tapi kami bersyukur kami masih bisa dapat tempat tinggal yang cukup layak buat lanjutin hidup. Hutang-hutang kita juga belum sepenuhnya lunas sih. Kami baru ngelunasin hutang dari rentenir, tapi belum bisa bayar seluruh hutang dari tante gue yang dari keluarga ibu. Sebenarnya ibu sama kelima keluarganya akur-akur aja sih. Tapi anak-anak dari bude gue selalu neken ibu buat bayar utang yang berbunga ke mereka. Kita sadar kok utang kita emang belum lunas semua. Kita juga pelan-pelan lagi berusaha buat lunasin itu semua. Kalau emang uangnya ada, kita juga langsung bayar kok ke mereka. Cuma karena dari anak-anaknya bude gue ini selalu ngedesak ibu, jadinya kita ngerasa sakit hati juga. Masalahnya, mereka juga sampai ngebentak atau ngata-ngatain ke rumah karena katanya ibu nggak bayar. Padahal ya, kita juga lagi usaha banget loh ini buat nyari uang tambahan biar bisa bayar utang-utang di rumah. Dan itu juga jadi salah satu alasan bapak jadi benci banget sama keluarga ibu. Setelah kejadian itu, kami pindah ke rumah baru dan renovasi sedikit-sedikit. Seenggaknya sampai semua berakhir. Mamas gue tidur di mes kantornya. Karena di sini kamarnya cuma 1 dan bapak tidur di ruang TV. Bapak sampai sekarang masih suka ngeluh, marah, dan berantem sama ibu kalau saudara-saudari ibu pada nagih. Tapi gue udah biasa denger itu semua. Gue jalanin hari yang baru dengan teman, lingkungan, bahkan sekolah yang baru karena gue pindah waktu kelas 11 SMA. Awal-awal semuanya sih ngerasa kayak mimpi. Bahkan masih sering nyalahin keadaan dan orang-orang sekitar. Masih belum ada rasa ikhlas di dalam hati. Tapi perlahan udah bisalah terobati. Ini juga bikin keluarga kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun belum bisa saling terbuka tentang satu sama lain. Seenggaknya kita mulai dapet kebahagiaan kita sendiri. Sekarang gue udah lulus SMA. Gue lulus di usia 17 tahun. Dan tahun depan gue mau ikut tes Sekdin atau sekolah kedinasan. Doain ya guys, tesnya lancar dan gue bisa lulus dengan mulus. Amin. Pesannya, kadang kita di posisi terburuk yang bahkan gak pernah ada di dalam bayangan kita sama sekali. Tapi bukan berarti kita gagal. Mungkin itu jalan takdir yang terbaik. Semangat ya yang lagi ngejalanin hari yang berat. Semoga kita bisa ngelihat hal-hal positif dari hal seburuk apapun. Dan harinya selalu baik. Amin. Sampai sini aja cerita dari gue. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye-bye. Info loker dong guys.